Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kampus Impian yang akan memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, institusi UIN dan lain sebagainya. Di sini kakak juga akan menjelaskan tentang banyak sekali beasiswa-beasiswa yang akan kalian raih atau kalian terima di tahun 2020 ini. Sebelum kakak melanjutkan video yang kali ini tentang bagaimana penulisan format atau rencana studi untuk beasiswa unggulan 2020. Sebenarnya silahkan klik tombol subscribe pada channel kakak. Tolong jangan di skip dulu karena ini penting banget kalian buat khusus bagaimana tata cara menulis proposal rencana studi beasiswa unggulan tahun 2020. Apabila dirasa menyukai silahkan klik tombol like, dan dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman agar tidak ketinggalan. Jika dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau menghubungi kakak lewat kontak person yang ada di bawah deskripsi YouTube video kali ini. Yang pertama itu adalah beasiswa unggulan. Saya tahu beasiswa unggulan ini sangat dicari atau diminati oleh banyak mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama itu adalah menulis proposal rencana studi. Bagaimana sih triks dan trik untuk menulis proposal rencana studi untuk beasiswa unggulan? Untuk beasiswa unggulan ini tutup pada tanggal 3 Oktober 2020. Jadi ada sekitar waktu 8 atau 9 hari lagi. Kalian sempatkan waktu beberapa menit untuk menulis proposal rencana studi dan silahkan mendaftarkan atau membuat akun terlebih dahulu. Yang pertama adalah format. Yang penulisan esai itu beasiswa unggulan yaitu ditulis sebanyak 3 sampai 5 lembar. Kertasnya itu jenis A4 ya. Ingat A4 itu biasanya yang digunakan untuk menulis sebagainya. Lalu ada hurufnya ada Times New Roman dan font 12 ya. Dan spasi 1,5 itu umum lah ya. Biasanya kawan-kawan itu menulis makalah atau sebagainya itu dengan format tersebut yang sudah kakak jelaskan tadi. Selanjutnya ada hal yang ditulis dalam proposal rencana studi itu kakak sarankan. Yang pertama itu memuat mengapa kamu memilih jurusan kalian saat ini. Misalnya nih, kalian sekarang menempuh di pendidikan dokter. Nah, ceritakan mengapa kamu ingin menempuh pendidikan. Misalnya nih kan yang tadi pendidikan dokter karena ingin membantu banyak orang lain ataupun kalian ingin mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu kalian jelaskan secara rinci dan padat. Selanjutnya ada apa latar belakang dan motivasi kalian untuk memilih kampus dan jurusan tersebut. Jadi mengapa misalnya nih kalian memilih di Universitas Lampung atau di Universitas Gadjah Mada, kalian jurusannya pendidikan dokter. Nah, kalian jelaskan mengapa kalian ingin di UGM misalnya nih. Kalian karena UGM adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dan memiliki lulusan-lulusan terbaik yang pernah ada gitu. Misalnya adalah apa yang potensi yang bisa kamu ambil dari jurusan tersebut. Itu harus dijelaskan secara ringkas dan tidak bertele-tele ya. Jadi tidak usah panjang lebar, yang penting jelas, singkat dan mudah dipahami gitu. Misalnya ada latar belakang program studi meliputi akreditasi dan sekilas tentang universitas yang kamu pilih. Misalnya nih, kakak jelaskan kalian di kuliah di Universitas Gadjah Mada. Kalian jelaskan bahwasanya akreditasi UGM itu akreditasi A dan sekilas tentang Universitas Gadjah Mada itu misalnya nih salah satu universitas terbaik di Indonesia dan menjadi salah satu incaran bagi semua calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Nah, itu menjadikan lulusan-lulusan terbaik misalnya seperti itu, menjelaskan apa yang dilatar belakangi oleh universitas dan jurusan yang kamu tempuh saat ini. Hal yang perlu ditulis selanjutnya dalam proposal adalah kapan rencana atau waktu pelaksanaan studi S3 kamu buat dalam bentuk bercet atau table. Jadi kalian rencanakan untuk studi selanjutnya. Misalnya nih kalian sekarang S1 lalu mau lanjut S2. Nah, kalian sebelum kalian
menempuh ilmu, untuk mencari ilmu, kalian rencanakan apa target-target yang akan kalian tuju. Misalnya ada mata kuliah dan jumlah SKS yang akan kamu ambil saat S2 ataupun S3. Informasi ini bisa diperoleh dengan cara mengakses website atau universitas yang ditempuh. Misalnya nih, sekarang S1 sudah lulus, mau S2, kalian mendaftar di beasiswa unggulan itu, kalian harus mengetahui apa saja SKS, apa saja yang akan kalian tempuh, dan kalian jelaskan beberapa SKS tersebut. Jadi itu adalah salah satu untuk kalian memperlebar dari kesempatan mendapatkan beasiswa unggulan tersebut gitu. Misalnya adalah rencana anggaran biaya studi kalian, usahakan valid. Jadi misalnya nih, kalian akan kuliah di Universitas Indonesia, rencanakan ada biaya hidup, biaya belajar dan lain sebagainya. Kalian rencanakan biaya hidup itu berapa, terus kalian juga rencanakan UKT atau uang kuliah tunggal itu berapa, untuk pembelian buku dan biaya hidup itu seberapa. Jadi akumulasikan dari tempat ini, jelaskan secara rinci dan tidak ada penambahan-tambahan dana ataupun data itu harus valid, karena jika terjadi penipuan itu tidak akan diterima. Selanjutnya ada rencana pasca studi S2 lanjut kuliah atau berkontribusi. Jadi kakak sarankan untuk kalian yang jadi mahasiswa, mengikutilah organisasi karena di sana akan menambah wawasan dan jaringan. Dan jika kalian mempunyai sertifikat ataupun aktif di organisasi, silakan meminta, karena untuk menambah poin plus dan memperlebar kalian untuk menerima beasiswa unggulan ini. Selanjutnya kegiatan kalian selain kuliah atau aktivitas sosial atau pengabdian. Nah ini, misal kamu melakukan pengabdian di masyarakat A. Nah kalian jelaskan di sana sudah melakukan pengabdian, lalu apa saja kegiatan sosial yang sudah kalian lakukan dan lain sebagainya. Selanjutnya tulislah apa yang kalian capai selama 5 tahun ke depan. Jadi setelah rencana untuk kuliah saat ini, misalnya nih 2020, jadi 2025 kalian sudah merencanakan apa yang akan kalian capai dan apa yang kalian inginkan. Misalnya ingin menjadi dosen atau mengabdi kepada masyarakat serta membantu orang-orang yang di bawah garis kemiskinan gitu. Itu bisa kamu jelaskan secara rinci dan singkat, yang penting jelas dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya ada apa yang kalian harapkan dari beasiswa unggulan. Jadi tulislah di bawah ataupun di tengah-tengah itu apa yang menjadi harapan kalian untuk menerima beasiswa unggulan. Apa kalian ingin mendapatkan sebuah apresiasi ataupun sebagainya, bebas, yang penting jelas dan dapat dipahami. Cukup baik, itulah hal-hal yang perlu dituliskan dalam proposal rencana studi. Semoga kalian berhasil, karena semua itu hanya tips dan trik kalian mendapatkan beasiswa unggulan. Apabila ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan kakak jawab. Cukup sekian video yang kakak saya buat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.